Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berjumpa lagi di kajian Kasmaran, kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang. Persembahan dari Dawam dan tentunya didukung oleh teman-teman dari HJA Indonesia, Muslimah Basketball Semarang, Muslim Brotherhood, didukung juga oleh Info Kajian Semarang, didukung juga oleh Bayangan Santri Indonesia, dan didukung juga oleh JR Movement, juga didukung oleh Hotel Gracia. Dan alhamdulillah ini adalah edisi perdana kami di Hotel Gracia, di Masjid Hotel Gracia yang insya Allah akan menjadi rutin di sini. Jadi untuk teman-teman yang hadir dan juga yang menyimak secara online di TikTok yang Podcast Teh, boleh langsung datang ke Masjid Hotel Gracia setiap Sabtu malam nantinya. Dan malam hari ini temanya berangkat dari keresahan teman-teman vendor pernikahan ya, yang karena banyak sekali mengalami penurunan omset dan juga penurunan jumlah yang menikah. Walaupun sebenarnya dari data dari KUA di wilayah Gayam Sari dan juga Semarang Tengah itu nyatanya masih normal untuk yang menikah. Cuma yang pesta yang kurang. Tapi secara overall di Indonesia itu ternyata berkurang sebanyak 300.000 angkanya. Dari tahun 2025 dibanding tahun 2020. 300.000 itu angka yang besar. Ditambah perceraian di tahun 2025 itu meningkat kurang lebih 196.000 dibanding tahun 2020. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah sebuah data dan juga fakta yang harusnya dibahas karena banyak yang mengaku takut menikah karena ya saudaranya atau teman kuliahnya bahkan teman sebangkunya sudah menikah, ada yang sudah pisah, ada yang sudah 3 kali menikah. Macam-macam ceritanya dan akhirnya ngebuat beliau tuh takut. Salah satunya adalah teman saya yang sampai sekarang belum menikah karena dia takut tidak bisa memenuhi ekspektasi dari keluarga istrinya. Belum nikah aja udah mikirin, kok nek bojoku bapak ibu era terima piye, waduh. Jauh banget mikirnya ya. Baik, tentunya saya Obin tidak akan sendiri karena sudah datang dan siap untuk sharing bersama kita. Guru kita di malam hari ini adalah pembina dan juga founder dari Dawam, Ustadz Alfian Yusuf. Masya Allah, ini sudah 3 bulan kayaknya nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi akhirnya ada Ustadz Alfian teman-teman karena sebelumnya nih kajian Dawam tuh yang ngisi ya Ustadz Abdul Karim. Ya, Ustadz Rifki. Ustadz Abdul Karim. Ustadz Abdul Karim. Karena Ustadz Alfian ada kesibukan ya. Alhamdulillah Ustadz bisa kembali lagi menyapa teman-teman kajian Kasmaran. Ustadz, saya ini baca data tuh sambil terdiam, Ustadz. Saya pikir tuh jumlahnya nggak sebanyak itu. Ternyata 300.000 tidak menikah dan parahnya lagi data yang sebelum saya posting itu ada sekitar 80% Gen Z dan juga milenial itu mereka takut menikah karena alasan finansial yang semakin tidak menentu, ekonomi lah gitu. Nah, kalau pandangan Islam sebenarnya menikah itu apakah wajib mapan dulu, Ustaz? Baik, saya mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalau ditanya apakah menikah itu wajib mampu dulu, tentunya jawabannya mampu dalam arti adalah memang dia bisa atau sudah waktunya, bahasa kita ya, berreproduksi. Kayaknya umur 18 tahun juga udah bisa loh ya. Iya, betul. Cuman memang dari sisi undang-undang itu diatur supaya ada ketertiban, gitu kan, di negeri kita, supaya ada ketertiban, supaya rapi, supaya nggak asal menikah begitu kan. Jadi ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, Rasulullah menyampaikan seperti itu. Jika ada di antara kalian yang sudah ba'ah, falyatazawwaj, maka segeralah untuk menikah. Ba'ah atau mampu di sini adalah ya banyak penjelasan para ulama, tetapi mereka bersepakat yang dimaksud mampu di sini adalah dia sudah baligh, sudah bisa bereproduksi. Artinya seorang laki-laki itu sudah mimpi basah, perempuannya juga sudah haid. Sebetulnya di situ.
Tetapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan maslahat yang lain yang itu menjadi faktor pendukung. Yang dimaksud dengan mampu itu ya dari sisi keilmuan, kemudian dari sisi ekonomi, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang prinsip. Artinya kalau mampu dari sisi ekonomi, kemudian mampu dari sisi pendidikan, ilmu dan lain-lain, tapi ketika dia belum mampu dalam bereproduksi, misalkan usianya 5 tahun, kan ya nggak mungkin. Tapi ketika dia sudah, ya misalkan undang-undang kita menyebutkan kalau nggak salah ya 19 sama 21 atau berapa? 19 ya, 19. Dia berarti kan sudah hormon reproduksinya sudah sempurna sebetulnya. Maka sudah boleh menikah. Sudah diperintahkan untuk menikah. Tentang masalah faktor pendukung yang lain, finansial dan lain-lain, itu menjadi faktor yang selanjutnya. Jadi begitu. Cuma kebanyakan teman-teman yang bilang takut menikah itu dia pacaran. Nah itu dia kesalahannya di situ. Kesalahannya di situ. Kadang kan, padahal kan Allah udah jelasin bahwa jangan dekati zina kan. Itu sebenarnya apa sih Tat? Efeknya apa sih Tat? Ya sebetulnya efeknya besar ya. Ketika seseorang menunda menikah tetapi memiliki hubungan yang dekat, atau tadi kalau Mas Obin menyebut pacaran, yang mana itu rentan dengan dosa dan maksiat. Jadi satu keburukannya adalah mereka akan terjebak pada dosa dan maksiat. Ya, alhamdulillah ya, mendekati zina. Kalau kita nggak mau mengatakan berzina, mendekati zina gitu kan. Kemudian dia menunda pernikahan, itu akhirnya nanti akan tertunda juga proses reproduksinya. Jadi populasi kaum muslimin nanti akan berkurang dikarenakan mereka menikah di usia 30 tahun, 35 tahun. Padahal bisa jadi kalau mereka menikah di usia 20, 22, 23, 25. Usia 35 itu sudah punya momongan gitu loh. Sudah kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa beliau itu senang bangga dengan umatnya yang jumlahnya sangat banyak. Jadi faktor-faktor itu perlu dipertimbangkan, dalam arti adalah kita harus mempersiapkan itu semua. Jangan menunda-nunda dengan sebuah alasan bahwa saya belum mampu dari sisi finansial. Lah memangnya pacaran nggak keluar duit? Dulu Mas Opin pacaran keluar duit nggak? Jangan nggak pacaran ya? Istri saya lagi nonton. Dulu ta'aruf ya? Ya ta'aruf. Pacarannya setelah nikah. Oh ini cocok. Jadi kalau kita melihat beberapa teman-teman yang lain atau di media sosial, itu kan mereka, ya maaf ya, berpacaran itu kan nggak gratis. Anniversary. Iya ada anniversary. Tiap hari. Kemudian happy anniversary. Kemudian ada Valentine, ada Thanksgiving, gitu kan. Ada malam mingguan acara kemana, jalan kemana, ada film bagus nonton di bioskop. Itu kan juga ngeluarin duit. Nah, ketimbang uang atau duitnya itu dipergunakan untuk hal yang buruk itu, mendingan dipergunakan untuk menafkahi istrinya kalau dia sudah sah. Kan gitu. Atau disimpan, ditabung untuk ya nanti sebagai sebuah simpanan supaya besok bisa beli apa yang diinginkan, entah itu rumah, tanah, kendaraan dan seterusnya, kan bisa seperti itu. Iya sih, kalau pacaran juga mungkin nggak ada jarak kayak pasti kan ya deket ya kan. Iya betul. Bonceng-bonceng kan nggak mungkin secara syar'i nggak boleh nyentuh, jadi kamu agak sana dikit, jadi dipucuk-pucuk gitu nggak mungkin ya. Ustaz dulu nikah umur berapa tuh? Saya 25. Nah sebelumnya ada nggak ketakutan gitu untuk menikah kalau dari Ustaz? Ya alhamdulillah ya, jadi mungkin saya termasuk orang yang agak beda gitu. Karena dari sejak kuliah, jadi bukannya saya gimana-gimana, tapi perlu dijadikan sesuatu yang nanti bisa dipersiapkan oleh teman-teman. Dari sejak kuliah itu semester berapa ya? 7 ya. Semester 7 itu saya sudah punya penghasilan. Dan penghasilan mungkin kalau dihitung penghasilan itu sudah UMR pada saat itu dan bahkan di atas UMR. Jadi ketakutan masalah ekonomi itu dari saya itu sudah bukan menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan ya, meskipun aset belum ada sih. Aset belum ada, tetapi dari sisi pendapatan bulanan sudah ada. Jadi ketakutan-ketakutan seperti itu sebetulnya bagi saya pribadi itu bisa ditepis. Tetapi kan saya kan mungkin boleh dibilang sebagai pengecualian, tapi di kebanyakan orang atau terutama laki-laki berpikirnya di masalah itu. Iya sih, saya dulu pas berulang kali mau nikah tuh mikirnya itu juga.
nanti pestanya gimana. Hmm. Tuh kalau cuma di KUA nanti diomongin. Sekarang mandat nikah di KUA sekarang. Habis itu makan-makan. Jadi sebenarnya finansial tuh cuma alasan aja Tat ya. Satu iya, dan yang kedua bisa jadi itu sebagai sebuah alasan klise. Yang mana aslinya dia itu belum siap dari sisi psikis atau mental. Oke. Dia belum siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga. Sehingga terus kemudian menikah itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Nanti bagaimana kalau saya nggak bisa memimpin rumah tangga saya dengan baik? Loh kan bisa belajar, bisa ke majelis ilmu, bisa dekat dengan seorang ustadz sehingga banyak waktu dan kesempatan untuk bisa konsultasi, kan begitu. Jadi kalau kemarin saya juga membaca postingan yang di Instagram ya, flyer kajian kita dan juga data-data sebelumnya yang disampaikan. Itu kalimat atau alasan-alasan pernikahan itu adalah sebetulnya alasan yang secara syariat itu bisa dijawab dengan baik. Jadi itu adalah sebuah ketakutan yang mana mereka nggak pernah konsultasikan itu kepada orang yang berilmu. Benar sih. Gitu loh. Saya baca komennya juga ngeri ya kan. Iya. Dia bilang nggak ada tuh orang yang miskin karena nggak menikah. Gitu. Nah, iya betul. Jadi mereka lebih takut miskin ketimbang menikah. Jadi padahal enak menikah loh, bisa miskin bareng gitu loh. Iya. Kebalik. Mereka lebih takut menikah ketimbang miskin. Iya, bener gak sih? Bener. Saya atau gimana kemarin sih? Pokoknya intinya dia tuh pengen finansialnya aman gitu loh. Kalau nikah bakal lebih parah lagi gitu. Oh iya, ada ketakutan nanti kalau menikah jadi tambah miskin dikarenakan harus ini itu menafkahi ini itu. Padahal kalau secara logika Islam, seorang laki-laki dia satu orang. Dia punya jatah rezeki satu. Nanti punya istri, jatah rezeki 2 orang dijadikan satu padahal. Setuju, San. Aslinya tuh kayak gitu. Jadi ketakutan-ketakutan sekarang adalah sebuah ketakutan yang sebetulnya secara syariat bisa dijawab dengan baik. Saya kalau mikir secara akal kayaknya nggak bisa, San. Anak saya lahir di era COVID, sesar, ternyata setelah lahir 10 bulan kemudian istri saya hamil lagi dan sesar lagi. Itu juga kalau saya pikir biayanya gede banget ya. Kalau mikir secara logika kok iso ya? Tapi iso. Iya. Saya kalau mikir secara logika nggak akan sampai. Tapi Masya Allah memang ya saya cuma pegangan ayat Quran aja. Allah kan bilang kalau bertakwa tuh bakal punya diberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi saya baca surat 1.000 dinar terus, ayat 1.000 dinar saya baca terus, saya imanin, saya pahamin gitu. Ya ternyata yoisoy, cuma ya pasti mumet gitu deh. Nah untuk teman-teman yang mungkin sampai sekarang nih berpikir untuk takut nikah karena finansial terutama laki-laki, apa mungkin yang harus disiapin biar nggak mumet? Jadi memang mindset dan pola pikirnya harus dirubah. Kalau memang menikah setelah mapan, saya khawatir antum nanti menikahnya di usia 70 tahun. Iya. Hari ini belum mapan. Mapan tuh gimana? Saya belum punya rumah. Nanti istri sama anak-anak harus tinggal di mana? Saya belum punya mobil. Nanti kalau pergi kemana-mana mereka kepanasan, kehujanan. Ya, itu kan sesuatu yang sebetulnya dari sisi syariat bisa kita jawab gitu kan? Iya. Maka khawatir saya kalau memang harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, punya usaha bisnis ini itu, pendapatan harus sekian. Saya khawatir di usia 70 tahun baru menikah. Gitu kan? Dan kalau sudah di usia 70 tahun mau menikahi perempuan usia berapa? Ya kalau miliarder bisa milih kan. Oh gitu ya. Tapi kalau nyatanya enggak ya. Jadi mental atau perspektif pola pikir yang benar itu bisa menentukan apa ya? Apa yang kita pilih gitu ya. Ya, jadi kan kalau di dalam sebuah hadis sebutkan innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal atau setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Tetapi niat itu tergantung ilmu. Oke. Jadi misalkan contoh kayak gini, orang sama-sama bangun jam 3 pagi. Kalau dia pola pikirnya adalah qiyamul lail, dia akan ambil air wudu dan qiyamul lail. Tapi kalau mindsetnya adalah nonton Liga Champion, ya dia nonton Liga Champion, dia nggak qiyamul lail. Jadi tergantung ilmu yang ada di otaknya. Kalau memang otaknya adalah memang dia bangun jam 3 dalam rangka nonton Liga Champion, ya dia akan nonton Liga Champion. Tapi kalau bangun jam 3 mau tilawah Quran, mau qiyamul lail, mau memperbanyak istighfar di sepertiga malam terakhir, banyak doa, ya itulah. Jadi memang
perbuatan tergantung niat, tapi niat itu tergantung ilmu yang ada di otak kita. Dan sekarang ini lagi viral nih suaminya Nikita Willy, Ustaz. Jadi Oh beliau ya, yang ngimami sholat beliau kan udah lah Jumat. CEO ya kan, owner dari ini, terus Masya Allah. Ini standar laki-laki makin takut lagi nih, buset dah. Makin tinggi aja nih. Oh, dengan kayak gitu malah kita jadi Insecure yang belum nikah ini. Saya pun juga sebagai suami juga, kok aku belum bisa sefasih itu baca Qur'annya ya. Nah, berarti untuk menjadi satu sosok kita harus perbaiki yang mana dulu, Ustaz? ya. Jadi memang harus kita pahami bersama bahwa tiap-tiap kita atau terutama kalau tadi ditanyakan tentang laki-laki itu punya kelebihan masing-masing yang menonjol. Dan kita punya kekurangan masing-masing yang juga sulit bagi kita untuk masuk ke arah situ. Dalam arti begini, jangan kemudian melihat prestasi beliau menjadikan kita tambah insecure. Ya. Jadi tambah takut. Dia seorang yang sangat kaya, ngimami sholat Jumat di masjid yang barusan dibangun di Kanada gitu kan. Seolah-olah menjadi sosok yang sempurna. Ya memang betul husnudzon kita seperti itu, tapi kita nggak tahu beliau punya kelemahan apa. Ya. Memang kita husnudzon. Dan di sisi yang lain, jangan menjadi orang yang pesimis dengan kemampuan kita, karena bisa jadi kita punya kelebihan yang lain. Ya. Yang bisa jadi kita sendiri juga belum mengeksplor itu. Jadi jangan terlalu pesimis dengan itu semua, yang mana nanti menjadi sebuah pemikiran yang kontraproduktif. Sehingga terus jadi takut, wah itu suaminya Nikita Willy kayak gitu. Lah dia suaminya artis. Apa antum mau jadi suaminya artis? Kan gitu kan. Kalau memang mau jadi suaminya artis ya memang standarnya harus lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau kita menikahi seseorang yang bukan artis, ya akhwat, mungkin teman kuliah atau ta'aruf atau dan seterusnya yang status sosialnya nggak terlalu tinggi, kan kita juga tidak perlu mengupgrade terlalu tinggi dan terlalu mewah untuk itu semua. Dan tentunya calon pasangan kita itu nanti pun juga akan menilai kita. Kita itu masuk di dalam range yang dia pilih apa enggak kan gitu. Misalkan yang kita cintai adalah seorang artis dan kita cuman gini-gini aja. Kan ya dia juga mikir gitu. Memangnya mau sama kita kan gitu kan. Maka ya kita juga harus bisa memahami bahwasanya ya saya dalam tanda kutip ya levelnya adalah level yang seperti ini, maka ya nanti mencari calon istri yang seperti ini. Jangan yang terlalu tinggi. Cuma gara-gara derajin nih kita jadi mengharap nah itu dia ketemu CEO gitu. Itu terus kemudian saya khawatir dengan adanya derajin itu menjadikan orang-orang Indonesia jadi tulul amal, panjang angan-angan. Bener. Sekiranya, semisal, Seandainya suamiku CEO bener. Gitu-gitu. Termasuk laki-laki pun juga seperti itu. Yeah. Punya seorang istri yang cantik jelita seperti bidadari yang turun dari surga, misalnya gitu kan. Meskipun aku kayak gini, meskipun aku seorang yang nggak punya, ternyata dia kaya raya, punya harta yang berlimpah gitu. Itu kan efek dari kebanyakan tontonan kita yang disuguhkan dengan yang kayak gitu. Sehingga saya juga curiga, ya semoga kecurigaan saya salah ya. Para laki-laki menunda pernikahan karena mereka belum menemukan seorang perempuan yang di mata dia masuk dalam list calon dia. Ya. Atau ketika dia sudah menemukan perempuan itu nggak cocok sama dirinya. Nah, masalah kecocokan nih Ustaz. Ada yang bilang menikahlah dengan sekufu, itu berarti kan harus lihat bibit bobot dan lainnya, atau gimana dari perspektif Islam? Jadi sekufu atau mungkin bahasa kita adalah satu level ya, dari sisi agama, dari sisi fisik, dari sisi harta, status sosial atau keturunan. Itu adalah saran yang disampaikan oleh syariat kepada kita para calon pengantin ya. Sebaiknya jadi Islam memberikan sebuah arahan sebaiknya satu level atau sekufu. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak. Karena boleh saja seseorang yang dari sisi harta itu kurang menikah dengan seseorang dari sisi harta berlebih. Itu boleh saja. Cuman Islam memberikan sebuah pertimbangan. Yo sebaiknya yang levelnya jangan terlalu jelek. Supaya apa? Supaya proses penyesuaian masing-masing pasangan ini menjadi lebih mudah. Karena kalau nanti
perbedaannya terlalu jauh, Ya. khawatirnya jadi lebih susah. Mungkin secara pasangan bisa baik-baik aja, Ya. tapi secara orang tua, Nah, dari lingkungan, circle keluarga besarnya, kamu kok pilih suami yang kayak gitu? iya. Nanti kalau dia menjadi pewaris bisnisnya papa gimana? Dia nggak bisa mimpin perusahaan loh. Dia nggak pernah mimpin apapun, organisasinya nggak pernah. Paling jadi admin itu aja, admin WA. Kan sekarang wartawan bisa jadi ketua PGN ya. Oke. Baik. Ustaz, ada lagi yang mau saya tanya ini, Ustaz. Jadi tadi udah yang sekufu ya. Kalau misalnya Ustaz dijodohin dalam Islam boleh nggak sih, Ustaz? Boleh aja. Cuman memang sangat disarankan agar kedua calon pengantin ini ditanya kesediaannya. Karena menikah itu adalah supaya mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Kalau mereka tidak suka dengan calonnya, khawatirnya nanti malah tidak muncul sakinah. Nah, kan ada pepatah Jawa kan ya, Tresno jalanan suka kulino atau kuliner gitu. Itu sebenarnya dalam Islam gimana, Ustaz? Apakah bisa cinta yang tumbuh setelah itu? Bisa saja. Jadi ya itu menjadi sebuah sebuah pepatah yang bisa saja terjadi. Jadi dikarenakan sering berinteraksi, akhirnya jadi muncul ketertarikan. Ya sedikit banyak kisahnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah itu kan juga karena mereka teman kurang lebih sepantaran lah, seusianan lah, sehingga mereka tinggal di satu kota yang sama. Kemudian ketika di Madinah pun juga berinteraksi bersama, circle-nya adalah circle para sahabat, Rasul dan para sahabat. Akhirnya ya bisa jadi ada ketertarikan atau kecocokan dari sisi itu. Oke, ya. Ada yang takut sama proses ta'aruf nih, Ustaz. Nah, bagaimana agar yakin bahwa ta'aruf itu bisa menjadi solusi untuk mencari jodoh? Ya, jawabannya ada beberapa ya. Salah satunya adalah ketika kita memilih jalan yang Allah tentukan. Artinya ta'aruf kan merupakan jalan yang itu dipilih oleh syariat menjadi sebuah jalan yang terbaik. Ketimbang jalan yang lain, salah satunya pacaran misalkan. Insya Allah akan muncul banyak keberkahan di dalamnya ketika kita memilih jalan yang dipilih oleh Allah. Satu itu. Yang kedua, dengan adanya ta'aruf itu aslinya kita menjadi seorang calon suami atau calon istri yang nantinya bisa mengeksplor lebih dalam tentang pasangan kita. Berbeda dengan pacaran, sudah tereksplor sebelumnya. Terbuka semua ya. Iya, sehingga ketika sudah menikah sudah hambar. Iya. Karena kayak ya kemarin dulu udah pernah tahu, saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, seperti makan mie instan tapi yang dimakan bumbunya dulu. Ya. Setelah bumbunya habis, kemudian mie-nya dimasak, dimakan tanpa bumbu. Ya, sudah dinikmati sebelum menikah, sebelum dimasak gitu kan. Sedangkan kalau kita dengan proses ta'aruf, maka ya mie instan dan bumbunya itu dimasak bersama, dinikmati bareng. Kan rasanya jadi enak gitu kan. Jadi itu faktor yang kedua. Kemudian yang selanjutnya setelah keberkahan, kemudian bisa mengeksplor lebih jauh gitu kan. Dengan proses ta'aruf itu menghadirkan calon-calon pasangan yang memang mereka hatinya masih bersih dari keterikatan dengan perempuan atau laki-laki yang lain. Aslinya loh, kalau tatanan masyarakat itu sudah tertata seperti itu, nggak ada, mohon maaf ya, istrimu mantan saya, nggak ada kayak gituan. Karena memang ya mereka sudah menata itu dengan baik, ya masyarakat sudah tertata agar mereka nggak ada proses pacaran kayak gituan. Atau mungkin yang pernah ada di tulisan-tulisan belakang truk itu kan. Iya. Istrimu adalah semangatku. Waduh, apa maksudnya? Itu kan sesuatu yang nggak menarik sekali dari sisi syariat itu. Iya. Apa sih maksudnya? Terus kan di media sosial ini banyak berita buruk tentang pernikahan, Ustaz. Bahkan di keluarga tuh ya ada perpisahan dan KDRT dan lainnya. Bagaimana agar mungkin ya korban dari keluarga yang seperti itu agar tidak takut nanti kok terjadi ke pernikahanku gimana? Ini gimana itu gimana? Iya.
Ya memang sih bahwa di dalam rumah tangga dan kalau kita hubungkan ya dengan kondisi kita di akhir zaman sekarang, di mana akhir zaman itu tingkat kerusakan yang ada di muka bumi ini sangat-sangat besar. Maka kita akan melihat bahwasannya rumah tangga yang memiliki banyak masalah itu banyak sekali. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sekarang di akhir zaman sedang ini bahasanya adalah fitnah syahwat dan fitnah subhat itu sedang merebak di mana-mana, sedang menggejala di mana-mana, sehingga banyak rumah tangga kaum muslimin itu yang memiliki banyak masalah dikarenakan memang mereka berada di akhir zaman. Maka bagaimana supaya kita bisa memperbaiki itu semua supaya tidak muncul keburukan-keburukan di dalam rumah tangga kita, ada mohon maaf naudzubillah perceraian, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, ya memilih pasangan yang terbaik. Harus mengetahui latar belakang dia, akhlak adabnya seperti apa, keilmuan agamanya bagaimana, dia mengaplikasikan Islam dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa, itu juga harus kita ketahui. Dan ya ini menjadi satu nasihat ya buat antum semua para ikhwan maupun akhwat yang ternyata sampai dengan hari ini belum menikah. Kalau yang laki-lakinya biasanya ketakutan pernikahannya karena faktor ekonomi dan memang belum mendapatkan calon istri yang sesuai dengan dambaan dia. Padahal calon istri yang sesuai dengan dambaan dia itu belum tentu mau sama dia gitu maksudnya. Kan khawatirnya kita di situ. Jadi senantiasa nggak pernah ketemu gitu. Saya mendambakan calon istri yang begini kriterianya ada banyak. Dan ada yang kayak gitu tapi belum tentu mau sama kamu. Masalahnya di situ. Sehingga terus saya khawatir yang diposting di flyer kita di Instagram yang kaitannya dengan kajian ini itu hanya jawaban-jawaban yang mohon maaf ya klise. Aslinya dia belum menemukan sesuai dengan kriteria dia, tapi ketika dia sudah menemukan orang itu nggak mau sama dia gitu. Sehingga terus ditunda. Ini jadi nasihat. Karena ketika antum menikah dengan seseorang yang benar-benar antum dambakan sekalipun, seorang sosok perempuan atau akhwat yang nyaris sempurna pun, belum tentu rumah tangga antum nggak ada masalah. Mohon maaf ya, pernikahannya Nabi Adam dan ibunda Hawa itu yang menikahkan siapa? Allah. Pernikahannya di surga. Rumah tangganya ada masalah nggak? Ada masalah sehingga mereka diusir dari surga. Saksinya para malaikat loh. Atau mungkin antum pernah mendengar cerita, wallahu alam ya. Calon laki-laki dan calon perempuan menikah di depan Ka'bah. Ada cerita pernah dengar kayak gitu? Pernah. Dan ternyata pernikahannya hanya berlangsung sekian bulan. Setelah itu bercerai. Jadi kita mengkondisikan seperti apapun pernikahan kita, baik situasi, kondisi maupun pasangan. Kalau memang di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita tidak dibangun di atas dasar ketaatan kepada Allah dengan baik, banyak masalah. Di situ sebetulnya. Saya dulu penganut di mana setelah menikah tuh rajin tahajud bareng. Pas anak lahir mumet bareng. Nah, itu apa ya? Manusia tuh ternyata tidak boleh nyaman, Ustaz. Harus ada masalah. Saya setuju banget sih. Kalau ada masalah tuh makin doanya makin kenceng gitu, Ustaz. Nah, apakah itu bagian dari apa yang udah Allah tulis di Quran bahwa emangnya kamu kalau udah beriman tuh nggak bakal diuji? Nah, itu gimana mengimani itu agar kita tuh ya emang gue lagi diuji sih, nggak malah emosi, Ustaz. Ya memang sih di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasibana su'ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalau kalian sudah mengatakan kami telah beriman, lalu kalian tidak diuji?
Tapi terus bukan berarti jawabannya adalah ya sudahlah mending enggak usah beriman, nanti kan enggak diuji sama Allah. Kan katanya di dalam ayat itu yang diuji orang-orang beriman. Ya di sisi yang lain orang-orang beriman diuji di dunia, nanti kalau mereka bisa lolos ujian itu dengan baik mendapatkan surga di akhirat. Gitu kan? Atau mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia juga. Tapi terhadap orang-orang yang tidak beriman, meskipun mereka tidak diuji oleh Allah di dunia, di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Mereka hanya mendapatkan siksa gitu kan. Jadi supaya kita lebih bijak dan mudah untuk mengimani ayat ini adalah kita harus menjadi seseorang yang menyadari bahwasanya orang yang beriman itu pasti diuji. Termasuk ketika kita memiliki pasangan yang nyaris sempurna pun nanti akan diuji. Contoh, mungkin para ikhwan mendambakan seorang calon istri yang hafizah. Wow. Hafal Quran 30 juz. Kayaknya menjadi sesuatu yang keren dan menyenangkan. Tapi apakah terus kemudian punya istri yang hafizah 30 juz itu terus gak ada ujiannya? Ada ujiannya. Apa ujiannya? Orang yang sudah hafiz Quran itu kan harus memiliki amalan untuk menjaga hafalannya. Setidaknya minimal sehari itu murojaah 2 juz. Jadi bagi para ikhwan yang punya istri hafizah Quran dan berharap agar istrinya tetap memiliki hafalan yang bagus, antum harus bersiap-siap ketika nanti banyak cucian pakaian yang belum dicuci, belum disetrika, piring, gelas belum dibersihkan, kemudian lantai belum disapu, belum dipel. Antum harus legowo, harus menerima dengan lapang dada. Ketika antum bertanya, itu kok bajunya belum dicuci, belum disetrika, piring-piring juga masih berantakan, lantai belum disapu, belum dipel. Ya, aku kan butuh waktu untuk murojaah sehari 2 juz. Iya, jadi segala pilihan tuh pasti jadi satu sama ujiannya. Betul. Antum punya istri yang cantik jelita, memangnya terus kemudian menjadikan benar-benar nyaman. Ya di satu sisi ya nyaman, tenang. Tapi di sisi yang lain, ketika antum pergi keluar kota, antum tidak bisa. Jangan-jangan nanti ada yang mengganggu istri saya di rumah. Jangan-jangan ada yang menggoda istri saya, kan begitu. Khawatirnya begitu, gitu kan? Maka teman-teman semua, setiap pilihan kita itu pasti ada resikonya. Entah apapun itu. Punya mungkin laki-laki pengen punya istri yang kaya raya. Supaya apa? Supaya besok saya mencari nafkahnya itu nggak terlalu ngoyo, misalkan gitu kan. Oke. Mungkin di satu sisi itu adalah sebuah kenikmatan bahwa nanti mencari nafkahnya nggak terlalu berat. Ternyata karena istri kita kaya raya dan kita berasal dari keluarga yang mohon maaf dari sisi ekonomi agak kurang, kita direndahkan sama mertua. Jadi ada plusnya, ada minusnya. Jadi ada penyeimbang kayak gitu. Jadi sebagai pasangan nantinya itu harus apa Ustaz? Mungkin melihat kelebihannya kah atau? Iya, memang harus banyak menggali, mengeksplor kelebihannya. Jadi contoh nih, tadi pagi saya juga mengisi kajian tentang keluarga juga ya. Misalnya para istri atau para suami memiliki pasangan yang keras kepala. Susah dinasehati, susah menerima masukan. Itu kan kalimat keras kepala, itu kan sebuah kalimat yang konotasinya negatif, gitu kan. Tapi sebetulnya kalimat keras kepala itu ada konotasi positifnya. Apa? Teguh pendirian. Oke, ya. Iya. Jadi sih. di balik keras kepalanya dia, kalau dia itu memiliki prinsip keimanan yang bagus, dia teguh pendirian. Mungkin ada tetangga yang memberikan masukan-masukan jelek pada istri kita, misalkan yang keras kepala, misalkan istri kita. Suamimu itu loh, kok nyari duit dari pagi sampai malam, kok ternyata hasilnya cuma kayak gitu aja. Kamu masih betah jadi istrinya dia. Kan masukan negatif tuh. Karena istri kita dalam tanda kutip teguh pendirian itu tadi, terus bisa memberikan sebuah respon, gitu kan? Enggak kok, saya masih yakin sama dia orangnya tanggung jawab, amanah. Karena teguh pendirian itu tadi. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada satu sisi yang mungkin itu adalah sesuatu yang negatif, tetapi kemudian ada sisi yang positifnya juga. Gitu. Yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Kemudian Ustaz,
sudah menikah dan baru tahu ternyata ya itu tadi pasangannya ternyata nggak sesuai ekspektasi karena ta'aruf dan lainnya. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Sabar. Siapa sih yang menikah dan kemudian pasangannya tepat 100% sesuai ekspektasi dia? Iya sih benar. Ya kan? Meskipun tidak dengan cara ta'aruf. Coba ditanya, mohon maaf ya. Pasangan-pasangan yang sekarang mereka menikah dengan cara pacaran terlebih dahulu. Ditanya, apakah suami kamu, apakah istri kamu sesuai ekspektasi kamu ketika belum menikah? Jawabannya mesti enggak. Itu yang pacaran aja enggak, ya kan? Iya. Jadi kalau kita ta'aruf dan kemudian pasangan kita nggak sesuai ekspektasi kita, wajar lah. Ya, Wong kita ta'aruf, apalagi dengan pola ta'aruf itu otomatis dari sisi keilmuan agama kita jauh lebih baik. Wong kita mengambil jalan ta'aruf, kemudian solusi-solusi Islam lah yang kemudian kita ambil. Banyak bersabar, banyak introspeksi diri. Jangan-jangan pasangan saya kayak gitu ya karena memang saya banyak dosa kepada Allah. Jadi memperbaiki diri terus kemudian semakin mendekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, itu kan malah jadi sesuatu yang positif ketimbang mereka-mereka yang mohon maaf ya mengawali pernikahannya dengan pacaran dan kemudian solusinya otomatis bukan solusi Islam. Saya setuju sih Ustaz. Kalau agama tuh bukan hanya sekedar solusi tapi juga mengisi waktu kosong ibaratnya gitu Ustaz. Karena kalau nggak ada agama tuh wah pasti pelariannya game lagi atau ke hal-hal yang nggak berfaedah gitu. Betul. Saya pernah mengalami fase itu Ustaz bahwa ya adanya agama tuh jadi kayak astagfirullah. Jadi kayak kita tuh dibelokin ke hal-hal yang kurang tepat gitu loh. Ya walaupun saya masih suka nonton bioskop sih, tapi paling nggak tuh nggak yang movie marathon kayak sebelumnya gitu loh Ustaz. Jadi keimanan itu kan naik turun Ustaz. Apa yang harus dilakukan agar tetap ya rata-rata lah nggak yang turun banget gitu Ustaz. Kalau saya kaitkan dengan kajian kita berarti sebetulnya dengan antum menikah, antum punya pasangan, nanti bisa saling menasehati untuk memperbaiki keimanan. Jadi kalau disibukkan dengan berantem tuh juga ada baiknya Mbak Dizat ya? Kan ya begini maksud saya. Ketika masih sendiri, antum masih single, masih jomblo, itu kan ya mungkin adalah teman, sahabat yang menasehati. Cuman dia nggak tahu keseharian kita 24 jam kayak gimana. Yang paling tahu tentang keseharian kita 24 jam adalah pasangan kita. Sehingga nanti kita saling menasehati untuk kebaikan. Bukan dalam rangka untuk menjatuhkan ya. Kamu tuh jadi laki-laki kayak gini. Kamu jadi perempuan, jadi istriku kayak gini. Bukan dalam rangka menjatuhkan. Tapi dalam rangka untuk memperbaiki diri dalam hal keimanan. Dalam hal ketaatan kepada Allah. Termasuk tadi saya sedikit nyambung yang Mas Obin dengan adanya agama kita jadi kemudian bisa disibukkan pada hal yang positif. Plus satu lagi, dengan kita memiliki agama kita jadi tambah yakin bahwasanya ada kehidupan di akhirat yang mana setiap ikhtiar baik kita di dunia kaitannya dengan pernikahan, kaitannya dengan berbuat baik pada pasangan akan dibalas pahala oleh Allah di akhirat. Dan itu tidak didapati pada orang-orang yang tidak beragama. Tapi, ya kan? Tapi untuk umat muslim nih boleh gak sih kalau kita ke psikiater? Kan ada yang trauma sampai gak mau nikah terus akhirnya cari pendampingan sama psikiater. Ya boleh aja, cuman saran saya mencari psikiater atau psikolog yang dia memang juga mengambil nilai-nilai Islam di dalam menerapkan ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar mengambil ilmu dari barat. Jadi afirmasi-afirmasi positif dari Islam pun juga dimasukkan karena kan ya insya Allah banyak lah yang sekarang yang seperti itu. Yang dia adalah psikolog atau psikiater yang juga memberikan suggest yang baik, yang positif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ustaz, saya mau tanya perihal Quran nih Ustaz. Kenapa setiap pertanyaan tentang hidup yang kita tanyakan ke Allah itu kok ada jawabannya di Quran Ustaz? Apa karena saya selama ini nggak nanya ke Allah jadi saya nggak nemuin di Quran Ustaz? Iya, sebetulnya kan memang Islam itu datang dengan membawa sebuah solusi. Jadi maksudnya begini ya, setiap permasalahan apapun yang dialami oleh tiap-tiap orang, apalagi orang-orang yang beriman ya, itu sebetulnya sudah ada jawabannya di dalam Islam. Cuman mungkin selama ini kita belum menggali lebih dalam. Kita belum tahu bahwasanya Islam punya jawaban, Islam punya solusi yang lebih tepat
ketimbang solusi-solusi yang dihadirkan oleh orang-orang yang tidak beragama misalkan. Jadi termasuk di dalam berumah tangga pun juga seperti itu. Pola dan pendekatan atau aturan yang diatur oleh Islam itu adalah pola yang paling sesuai dengan fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dari situ kemudian ketika kita mengambil Islam sebagai jalan yang terbaik, ya, insya Allah rumah tangganya jauh lebih baik. Ketika ada masalah, kembali lagi ke Islam. Ya, Islam mengajarkan seperti apa? Misalkan ya saling introspeksi, muhasabah, ada komunikasi di dalam rumah tangga gitu kan. Kalau memang butuh pihak ketiga, wasit misalkan, yang bisa menilai sebetulnya dalam hal kami berdua ini mana sih yang paling benar atau yang salah dari pihak mana. Jadi kita bisa mencari solusi itu di dalam Islam. Oke. Dan sebaiknya kalau pandangan Ustadz menikah itu di usia berapa tuh? Ya kalau saya sih menyarankan dari sisi undang-undang yang ada di negeri kita, kalau sudah berusia 19 tahun dan sudah merasa mampu, kalau mau menikah silahkan. Karena kalau di bawah itu khawatirnya harus menjalani persidangan-persidangan tertentu yang memang itu agak susah. Tapi ya mungkin usia 19 sampai 25, 27, 28 oke lah. Ya jelas jangan lebih dari 35. Bagaimana dengan saya yang ternyata sudah berusia lebih dari itu, tapi ternyata belum ada laki-laki yang datang untuk melamar gitu kan. Ya memang perlu diketahui juga bahwasanya menjadi seorang yang single itu bukan aib di dalam Islam. Selama single kita itu adalah single yang masih taat kepada Allah. Jadi memang kadang-kadang apalagi dari sisi perempuan ya, kalau laki-laki sih memang mereka diunggulkan dalam hal mereka bisa maju atau enggak. Sedangkan laki-laki kan relatif lebih banyak menunggu, gitu kan. Perempuan lebih banyak menunggu. Maka ketika belum ada yang datang, ya lebih fokuslah pada memperbaiki diri, memperbanyak ibadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Itu bukan menjadi sesuatu yang aib atau sesuatu yang buruk. Masyarakat kita aja yang memang belum tahu. Jadi seorang perempuan yang dia menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, tetap berada pada ketaatan kepada Allah, meskipun dia sudah berusia lebih ya dibandingkan dengan perempuan yang lain yang sudah menikah dan dia belum menikah, di mata Islam itu bukan menjadi sesuatu yang hina. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa, baik dia sudah menikah atau belum. Gitu. Oke, jadi jangan berkecil hati ya untuk yang udah usia 30 atau mau menjelang 40 tapi belum menikah, asalkan tetap di jalan Allah. Iya. Nah, kan sebagai laki-laki itu berpenghasilan tuh suatu kewajiban ya. Iya. Cuma banyak yang belum ibaratnya belum cukup untuk dirinya sendiri. Nah, untuk meyakinkan, ini agak mundur lagi ya kata di awal ya, untuk meyakinkan diri bahwa dengan menikah itu akan Allah bukakan pintu rezeki, akan buat kaya di surat An-Nur 32 tuh kan. Nah, itu gimana Ustaz? Ya betul, di dalam Quran surat An-Nur ayat 32 kan disebutkan, kalau mereka itu tidak mampu maka Allah lah yang nanti akan memberikan fadilah atau keutamaan kepada mereka dengan memberikan kemampuan. Dan ayat ini sudah banyak yang membuktikan bahwa ketika ya mungkin kami yang sudah menikah ya, dulu awal kali menikah itu nggak punya apa-apa. Iya, Ya kan Mas Opin kan juga kayak gitu kan. Ketika menikah mungkin tabungan isinya berapa gitu kan, atau aset yang dipunya apa, mungkin nggak banyak atau belum banyak. Tetapi ketika sudah menikah sekian tahun, akhirnya Allah kumpulkan itu semua. Dan bahkan mungkin ya tadi sempat tersampaikan ya, kadang-kadang kayak nggak matematika kita tuh kayak nggak sampai gitu loh, ketika bisa nggak ya saya ngumpulin uang segini untuk bayar anak saya sekolah, bisa nggak ya saya ngumpulin uang segini untuk beli sepeda motor mau ganti karena yang kemarin rusak terus misalkan. Ternyata bisa. Jadi Allah lah yang kemudian memampukan kita karena memang kita menempuh jalannya Allah gitu kan. Sehingga ketika kita menempuh jalannya Allah, maka Allah yang nanti akan memberikan solusi dari permasalahan kita. Jadi selama kita dekat sama Allah, semuanya akan dibuka gitu Ustaz? Insya Allah. Kemarin ada yang sempat cerita ke saya. Ustadz katanya kalau sudah menikah
rizkinya akan dimudahkan, yang tadinya kekurangan miskin jadi kaya. Ini saya setelah menikah malah utang saya banyak. Dia kan utang ya karena sikapnya dia. Setelah saya telusuri, ternyata dia mainan pinjol. Nauzubillah. Bagaimana bisa Allah menolong dia? Wong dia bermain riba kayak gitu. Perang sama Allah kan? Iya. Jadi dalilnya bukan dalil bahwa ketika menikah terus kemudian jadi kaya, utang saya terlunas. Enggak. Dalilnya adalah kamu mainan pinjol. Kamu menyatakan diri perang sama Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong kamu? Meskipun sudah menikah pun ya iya. Jadi kayak apa ya? Ini maaf ya, mungkin semoga tidak menjadi jalan bagi teman-teman untuk melakukan ini. Ketika akan melamar seorang akhwat, dia itu macak sugih. Tahu macak sugih ya? Yoi. Ada orang bukan orang Jawa di ini. Pura-pura seperti jadi orang kaya. Jadi datang pakai mobil Avanza Veloz gitu kan. Pakaiannya pakai jas, pakai sesuatu yang itulah. Penampilannya butuh apa Pak? Beli ini, butuh beli itu. Ternyata uangnya dari utang. Pinjol itu ya, nauzubillah. Satu pinjol, dua temennya, tetangganya, tempat dia bekerja. Konon katanya tempat dia bekerja utangnya sampai 70 juta. Hanya untuk supaya dia bisa diterima menjadi calon menantu seorang bapak ini. Dan itu setelah menikah, ya pastilah hidupnya berantakan. Kenapa? Ya karena awalnya dia hanya klise, hanya berbohong, berdusta. Cuma saya nggak tahu akhirnya sekarang seperti apa, karena sudah menghilang, dicari banyak orang. Nauzubillah min dzalik. Jadi bekal yang paling tepat untuk menjelang pernikahan adalah perbaiki diri dulu. Ya betul. Dan dekatkan diri sama Allah gitu. Iya. Dan sudah menikah pun makin dekat lagi gitu. Iya. Saya masih suka susah untuk memahami bahwa itu tadi setelah menikah kok makin berat ujiannya. Setelah menikah kok kedekatan emosional sama pasangan tuh semakin tinggi, maksudnya dekat malah emosi gitu. Jadi apakah ada yang salah dengan niat atau ada yang salah dengan apa tuh? Atau mungkin memang begitu fasenya? Jadi kan begini ya, nah, ini buat teman-teman juga. Bahwa perjalanan kehidupan kita itu seperti kita sedang sekolah. Kalau saya boleh mengumpamakan kayak gitu. Yeah. Semakin tinggi jenjang pendidikan kita, mungkin tadi mulai dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Anak-anak yang berusia, anak-anak yang duduk di kelas 2 SD, ujiannya kayak gitu. Tapi ketika dia kemudian berada di bangku kelas 5, kok tambah susah? Dia berada di bangku kelas 6, kok tambah jelimet pelajarannya? Misalkan matematikanya jadi tambah pusing. Begitu pula SMP, SMA, perkuliahan, apalagi ngambil jurusan matematika, tambah pusing lagi gitu kan. Ya karena itu sesuai dengan jenjang kita. Bertambahnya usia kita, permasalahan-permasalahan kehidupan semakin kompleks. Coba kita lihat anak-anak SD sekarang, anak-anak sekolah. Itu kan masalahnya belum begitu banyak. Dikarenakan apa? Ya masih kecil. Allah memberikan ujiannya belum terlalu besar, belum terlalu banyak. Coba anak SD langsung dikasih ujian berat sama Allah. Kan ya Allah tahu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Jadi ujian kita ketika bertambahnya usia antara belum menikah dengan yang sudah menikah tentunya beda. Yang sudah menikah belum punya anak dengan sudah punya anak berbeda. Yang sudah punya anak masih kecil dengan anak yang sudah dewasa, SMA atau kuliah, beda. Karena ketika dulu anaknya masih kecil, dibilangin, dinasehati, tidak bisa bantah karena logika akal sehatnya belum sempurna. Pengetahuan dia di dunia luar belum banyak. Ketika anak sudah kuliah, orang tuanya memberikan nasihat seperti ini, anaknya bisa berargumen dengan sesuatu yang lebih hebat daripada orang tuanya. Referensi anaknya jauh lebih banyak ketimbang orang tuanya. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan kalau saya boleh menyampaikan. Maka solusinya adalah membekali diri dengan ilmu. Kalau level ilmu kita itu masih 3, maka kita akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal di level 6. Tapi kalau level keilmuan kita itu sudah 8, insya Allah kita jauh lebih mudah menyelesaikan soal-soal di level 6. Makanya belajar, ngaji, dekat dengan seorang guru yang bisa kita mintai pendapat dan pertimbangan, itu insya Allah menjadi sebuah solusi yang terbaik.
Jadi bekal untuk lulus ujian adalah kita tahu ilmunya ya berarti. Ya, tahu ilmunya, kemudian mendekat kepada Allah yang memberikan ujian kepada kita. Karena ujiannya dari Allah. Mendekat saja sama Allah, wong dia yang ngasih ujian kok. Kan gitu kan. Semakin sujud semakin apa ya ujiannya tuh. Bisa jadi akan seperti itu karena kita tambah dekat, maka ujiannya tambahin lagi. Iya. Ya, perumpamaannya, peribahasanya adalah semakin tinggi sebuah pohon, maka angin yang menghembusnya atau meniupnya semakin kencang. Iya. Kan gitu. Dan begitulah para nabi dan rasul pun juga seperti itu. Mereka-mereka yang memiliki kualitas keimanan yang lebih tinggi, mereka mendapatkan ujian yang lebih berat. Gitu. Iya. Tapi seberatnya ujian kita nggak ada apa-apanya dibanding ujian Rasul dan sahabatnya. Ya, betul. Karena memang orang-orang terdahulu sebelum kita itu mendapatkan ujian yang lebih berat ketimbang kita. Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan nih, Ustaz, ada satu ayat Allah yang mau saya tanyakan di malam hari ini. Allah pernah menyebutkan di Quran, kalau nggak salah surat apa lupa ya. Jadi intinya kamu akan diuji seperti umatku terdahulu tuh gimana tuh? Oh iya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara kamu belum mengalami ujian seberat ujian yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Itu kan ngeri banget ayatnya, Al-Baqarah 214. Dalam banget ya. Saya langsung mikir nih, sahabatnya masuk surga siapa aja? Waduh, ujiannya kok ngeri. Ujiannya berat-berat. Iya, ujiannya sangat berat. Dan pertanyaan dari Allah tuh, ayat ini berat, tapi nanti ayat ini ada penawarnya di akhir surat. Jadi itu 214 Quran surat Al-Baqarah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara kamu belum mengalami ujian yang berat sebagaimana ujian yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu? Masathumul ba'sa wal dharra wa zulzilu. Mereka itu merasakan kemiskinan, penderitaan, kemelaratan dan diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Sehingga sampai-sampai para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya bertanya, di manakah pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ini kan ayatnya menakutkan. Di Al-Baqarah 214. Tapi nanti di Al-Baqarah ayat yang terakhir itu ada penawarnya. Apa penawarnya? Kita diajarkan oleh Allah untuk berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, jangan Engkau siksa kami kalau kami sedang lemah atau sedang lupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nah, poinnya di sini. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau berikan ujian yang berat kepada kami seperti ujian yang pernah Engkau berikan kepada orang umat-umat terdahulu sebelum kami. Penawarnya di situ. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau berikan beban ujian yang sangat berat kepada kami sehingga kami tidak mampu untuk memikulnya. Ya. Kemudian wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Anta maulana, sesungguhnya Engkau adalah penolong kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan Engkau tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita takut membayangkan Al-Baqarah 214, ya memang itu ayatnya menakutkan. Maka perbanyaklah doa ini tadi. Itu penawarnya sebetulnya. Saya lagi down banget status baca Quran, tiba-tiba buka muncul ayat itu. Ayat yang tadi itu umat terdahulu, langsung aduh masuk surga, ngeri juga tantangannya ya. Iya, tantangannya berat. Dan ternyata di akhir Al-Baqarah itu kan sering kita baca sebelum tidur kan. Iya, Dan kita banyak hafal, cuman mungkin belum menyelami secara lebih mendalam. Semakin kita mengaku lemah dan minta pertolongan Allah, semakin Allah mudahkan. Berarti gitu kuncinya. Betul, karena memang Allah itu suka dengan hamba yang menyatakan diri lemah dan memuji kepada Allah. Ya karena memang aslinya kayak gitu, bahwa kita ini lemah aslinya dan Allah lah yang maha kuat. Dulu sebelum rajin ke masjid sombong gitu deh. Kenapa sih? Kita mungkin nggak boleh sedikit pun sombong gitu deh. Nggak boleh, sombong itu nggak boleh. Kesombongan itu hanya milik Allah. Dialah al-mutakabbir.
Kan sombong itu kan takabur ya. Iya, iya. Tapi kata itu, kesombongan itu hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebiji sawi itu ya Ya, hadisnya. ya, wong kita itu pribadi kita dibandingkan dengan apa yang ada di alam semesta ini kan nggak ada apa-apanya. Mungkin teman-teman pernah lihat di media sosial bahwa kita kayak masalahnya besar, kita dibandingkan dengan negara kita sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan bumi sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti sangat kecil sekali. Nah, dibandingkan alam semesta, lah kita itu apa? Dan Allah maha besar, lebih besar dari itu semua. Jadi gimana coba? Berarti kan ya nggak ada tempat bagi orang yang sombong sebetulnya. Ya, apalagi kita juga ya terlahir di lingkungan yang insya Allah Islami gitu ya. Alhamdulillah kita dilahirkan di negeri yang mayoritas Islam. Ya mungkin hanya pemahaman dan kemudian pengamalannya aja yang mungkin banyak yang harus diperbaiki. Apalagi kita sekarang udah tertolong dengan adanya Kopdes ya. Oke, baik teman-teman silakan yang mau tanya boleh angkat tangan dan silakan ada yang mau tanya boleh. Iwan Hajo Ahwat. Mungkin ada yang takut menikah karena apa gitu kan. Iya. Ustaz, ada satu lagi nih Ustaz yang lupa Net. Banyak kan kalau cewek tuh takut menikah karena merasa udah terlambat usianya. Dan yang cowok takut menikah karena ya belum siap menghadapi kenyataan bahwa dia ternyata finansialnya juga belum cukup. Nah itu apa yang harus mindsetnya diubah seperti apa agar yakin? Iya. Mungkin bisa juga kita kembali ke barusan yang tadi kita sampaikan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu akan memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Yakini itu. Karena kalau kita senantiasa insecure atau mungkin penyakit mentalnya adalah anxiety ya, ketakutan yang berlebihan, itu sesuatu yang gak produktif. Bahkan kalau di dalam Islam, di dalam zikir pagi dan sore kita diajarkan memperbanyak doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dan seterusnya ya, ada 8 poin kita berlindung kepada Allah, minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wa jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada 8 atau 4 pasang atau 8. Nah, kalimat yang pertama tadi kita minta pertolongan dari Allah agar kita dihindarkan dari hammi wal hazan, ketakutan dan kekhawatiran. Dijelaskan di situ yang dimaksud dengan ketakutan dan kekhawatiran itu adalah ketakutan hal-hal yang sudah terjadi dan kekhawatiran sesuatu yang di depan, yang masa depan kita. Dan itu menjadi sebuah doa yang sebetulnya satu bisa kita panjatkan kepada Allah, harapannya dikabulkan. Yang kedua bisa menjadi afirmasi positif ke dalam otak dan perasaan kita agar kita nggak terlalu takut menatap masa depan kita. Nanti kalau ke depan begini gimana? Nanti kalau ini bagaimana? Nanti kalau istri saya begini bagaimana? Nanti kalau suami saya begini bagaimana? Jangan takut terhadap sesuatu yang belum ada di depan mata. Itu tidak produktif. Itu termasuk dosa atau gimana yang melakukan hari esok? Kalau dosa atau enggak sebetulnya lebih pada ini ya. Seolah-olah dia tidak yakin bahwasanya ada Allah yang akan senantiasa memberikan solusi terhadap permasalahan dia. Permasalahannya di situ. Bahwa seolah-olah kita hanya takut pada masalah. Dan kita tidak memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu lebih kuasa. Lebih mampu menghilangkan masalah itu. Nah sebetulnya ya memang kembali lagi ke masalah akidah sih. Pemahaman kita tentang keberadaan Allah. Bahwa Allah itu senantiasa menolong kita, membantu kita, memberikan solusi pada kita. Sebetulnya ke situ sebetulnya. Ada pertanyaan? Insyaallah, bismillah. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu ya harus mungkin point of view pikirannya yang harus digeser sedikit betul mindsetnya. Jadi jangan fokus ke ini gimana, tapi bismillah pasti ada jalannya. Insya Allah ada jalan. Bismillah. Insya Allah banyak cerita-cerita di masa lalu yang ya mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa kita ceritakan. Oke, silakan ada yang mau tanya, boleh. Kalau Ahwat malu bisa pakai kertas ya, atau yang Ikhwan boleh langsung pakai mic boleh. Ini ada teman-teman banyak di sini yang belum menikah kayaknya banyak di sini. Nah, yang belum menikah mana yang belum nikah? Belum nikah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ini karena masih kuliah ya. Ini kan udah jadi dosen ini kan. Oke. Dan apa ya Ustaz ya? Penting nggak sih Ustaz bahwa laki-laki tuh banyak milih atau ya
apa ya, paling nggak agamanya bagus. Gimana sih kriteria yang paling tepat untuk memilih pasangan? Ya memang dari keempat kriteria itu dari sisi eh, jamil ya, ketampanan atau kecantikan, kemudian dari sisi mal atau harta, dari sisi nasab, dari sisi agama. Dari empat itu yang Rasulullah tekankan adalah agamanya. Pertimbangkan masak-masak, pertimbangkan benar tentang agamanya. Insya Allah nanti kamu akan beruntung. Jadi memang dengan memiliki seorang yang lebih berpemahaman agama yang baik, memiliki pengamalan agama yang baik, insya Allah menghadirkan keberkahan sebetulnya. Setuju. Ketimbang kita hanya menitik beratkan pada 3 hal yang lain atau mungkin beberapa hal yang lainnya, sementara agama kita singkirkan. Itu malah justru jauh dari keberkahan dari Allah. Setuju Ustaz. Saya milih istri saya setelah proses ta'aruf tuh ya melihat istri itu bilang sama saya gini, kamu kalau Jumat Al-Kahfi nggak? Al-Kahfi opo ya? Oh ternyata itu semua sunnah yang bagus ya. Saya tahu jujur dari istri saya. Ya karena memang 10 tahun lebih di dunia luar kan. Jadi ketika balik sekarang tuh, sudah di dunia dalam ya. Ya selalu mencoba untuk di dunia dalam terus lah. Itu tapi ternyata banyak amalan yang saya belum biasain gitu loh, dan saya baru tahu. Gak apa-apa. Jadi memang ada kalanya suami dan istri itu menjadi pelengkap ya. Ya. Harusnya memang seperti itu. Dan salah nggak Citat kalau kita melakukan sesuatu, misalnya nih baca surat Ar-Rahman demi anaknya ganteng, terus baca Al-Waqiah demi kaya, baca Yasin demi dimudahkan, boleh nggak Citat dalam Islam seperti itu? Kita kayak, saya khawatir kita terjebak pada melakukan amalan-amalan akhirat untuk kepentingan dunia. kita selawatin mobil ini, mobil ini gitu kan? Nah, gitu kan. Jadi kayak ketaatan kita kepada Allah itu transaksional. Ya Allah, saya mau taat kayak gini tapi syaratnya saya harus dapat itu kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang biar mungkin mentalnya kurang terpuji. Biar mentalnya nggak gitu gimana Ustaz? Nah, jadi sebetulnya aktivitasnya mirip, tetapi beda. Jadi ketika kita ingin supaya punya misalkan anak yang ganteng, kemudian dan seterusnya, atau pengen anak yang cantik dan seterusnya, yang cerdas, begitulah ya. Maka memperbanyak amal ibadah, dan kemudian amal ibadah itu diwasilahkan dengan doa-doa kita. Ya memang mirip, amaliyahnya mirip, tetapi amal ibadahnya tidak melulu harus dengan membaca surat Yusuf supaya nanti kalau dapat anak laki-laki ganteng, membaca surat Maryam supaya kalau dapat anak perempuan menjadi perempuan yang cantik dan taat. Nggak harus dengan itu. Mungkin antum bisa bersedekah, bisa wakaf, bisa puasa sunnah, memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan setelah itu berdoa sama Allah. Jadi tidak mengharuskan dengan yang seperti itu, tapi ada pilihan-pilihan amalan sunnah yang lain yang bisa diamalkan. Aktivitasnya mirip, tetapi beda. Yang jelas kalau kita udah mulai transaksional, istighfar gitu Ustaz ya? Khawatirnya itu menjadi sesuatu yang dicermati oleh para ulama, ibadah kita transaksional. Iya sih. Setuju. Jadi memang ya itu tadi balik lagi ke niat dan hati ya. Ya. Oke, baik silakan, ada yang mau tanya? Apa cukup? Udah pada ngantuk Boleh Mas Iksan silakan. Sebutkan nama dan sudah menikah belum? akun TikTok atau? Belum kan? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan. Mohon izin bertanya Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Lagi-lagi tentang finansial Ustadz. Dan memang valid, kami selaku pemuda di zaman ini itu ketakutan besar kami terhadap finansial atau ekonomi. Tadi sempat disinggung tentang surah An-Nur ayat ke-32 nih, yang itu dianjurkan untuk menikah jika kalian itu dalam keadaan miskin, maka Allah SWT akan mencukupi kebutuhan kalian dengan fadilah-fadilahnya. Kemudian ini Ustaz, di hadapan lain, di dalil yang lain itu ada kan yang lain, syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu kan tentang kufur nikmat ya, yang itu menghambat rezeki. Tadi itu kan sudah diberikan satu contoh ketika udah diberikan jaminan kecukupan ketika dia menikah, tapi dia malah berhutang melalui pinjol. Nah, itu kan mungkin
salah satu dari kufur nikmat ya Ustadz ya. Cuman kan itu kan sangat kelihatan nggih. Mungkin yang saya tanyakan perihal kufur nikmat ini itu dalam bentuk apa saja Ustadz? Baik itu yang secara nyata emang benar-benar itu salah, ataupun mungkin yang apa namanya, yang tersembunyi atau yang kita anggap itu biasa saja, yang padahal itu dapat menghambat rezeki kita yang seharusnya Allah SWT sudah jaminkan kepada kita. Ya mungkin itu di masalah internal dalam rumah tangga atau bagaimana itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tentang kufur nikmat. Kufur nikmat itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwa nikmat itu meliputi 3 hal. Syukur nikmat meliputi 3 hal. 1, kita syukur dengan hati. Dalam arti adalah meyakini bahwa nikmat yang kita rasakan itu adalah berasal dari Allah. Menjadi kufur nikmat ketika kita yakin bahwasanya saya bisa dapat kayak gini kan memang karena saya. Nah itu. Jadi kufur nikmat dalam hal hati yang itu tersembunyi. Kalian sih pada pemalas sehingga kalian jadi miskin semua. Kayak saya ini loh, rajin. Makanya ikhtiarnya yang kuat, yang optimal dan seterusnya lah. Jadi saya khawatir pemikiran ataupun kalimat seperti itu menjadikan seseorang kufur nikmat dalam hal dia meyakini bahwasannya kenikmatan yang dia rasakan itu berasal dari dia. Padahal nikmat itu berasal dari Allah. Dia jadi kufur nikmat ketika mengingkari itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan, mengucapkan hamdalah atau memuji kepada Allah gitu kan, atau hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan yang diturunkan Allah kepada saya. Ya, cuman jangan kalimat yang lip service. Jadi kalimatnya aja ngomong hadza min fadli rabbi tapi dalam hatinya dia berbangga diri dengan prestasinya dia, iya kan? Itu kan juga ternyata lip service juga gitu kan. Jadi lisannya sudah benar tapi hatinya belum benar. Maka sebetulnya salah satu poin utama dari banyak amalan yang keliru itu sebetulnya pada hatinya. Sebetulnya di situ. Atau kemudian yang ketiga, kufur nikmat atau syukur ya. Syukur nikmat yang ketiga, bersyukur dengan amal soleh. Jadi memanfaatkan atau mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk beramal soleh, semakin dekat kepada Allah. Menjadi kufur ketika dia mendapatkan nikmat dan kemudian nikmat itu dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu kufur nikmat. Jadi misalkan nih bisa beli motor sport. Ya, motor sport apa misalkan? Ranking ya. Kan sport juga tuh kan. Sport apa? Sport jantung ya kan. Sport warga juga yang digeber mana gitu kan. Ya kan? CBR. Ya CBR apa Ninja atau apalah ya. Bisa beli motor seperti itu harusnya syukur, tapi dia kufur nikmat dari sisi amalan dengan apa? Boncengin cewek. Perempuan-perempuan yang mungkin pakaiannya pakaian yang tidak syar'i, yang membuka aurat gitu-gitu. Ternyata dia beli motor itu untuk godain para cewek-cewek itu supaya ini loh saya punya motor bagus, mau nggak pada naik motor saya boncengin gitu. Ternyata itu berarti dia memiliki nikmat dari Allah dengan motor sport itu, tapi malah justru dia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah itu kufur nikmat. Ya meskipun kufur nikmat itu tidak masuk dalam kategori kufur yang bisa menjadikan seseorang murtad, enggak ya. Jadi kufur nikmat itu enggak sampai seperti, kecuali memang kekufuran nikmatnya adalah kekufuran yang memang melakukan amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman dia. Misalkan punya motor sport dipergunakan ke Gunung Kawi nyari pesugihan di sana misalkan gitu kan. Konten. Nah, alasannya konten habis itu minta tulis surat Padahal banyak yang di media sosial. Awalnya saya juga pengen mau cari pesugihan di Gunung Kawi, tapi ternyata dukun yang menghantarkan pakai motor Shogun. Saya jadi nggak yakin nih. Yang biasa naiknya Shogun, masa di pesugihan apa dia nggak kaya kan gitu? Harusnya mikirnya sampai situ harusnya kayaknya. Tapi namanya juga udah mentok kasatnya. Ya bukan terus kita merendahkan Shogun guys. Oke, baik. Ada lagi mau tanya boleh? Ya, baik Ustadz, mungkin bisa tutup dengan doa.
Baik, jazakumullah khairan teman-teman semua yang sudah hadir di kajian perdana kita, kasmaran kita, yang insya Allah kita akan menetap di sini setiap satu malam Ahad ba'da Isya